Dasar-dasar perilaku organisasi individu dalam organisasi. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu mencakup cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam organisasi, dipengaruhi oleh faktor seperti karakter, pengalaman, dan lingkungan kerja yang membentuk respon masing-masing individu. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu ada inklus. Inklus dalam organisasi menciptakan lingkungan yang menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, yang berkontribusi pada kenyamanan dan produktivitas individu. Dengan mempromosikan inklus, organisasi meningkatkan kolaborasi dan inovasi di antara anggota tim. Karakter biografis. Karakteristik biografis seperti usia, gender, dan status perkawinan mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Faktor-faktor ini dapat mendefinisikan perspektif dan interaksi seseorang sehingga berdampak pada dinamika tim dan pengambilan keputusan. Inklus dalam organisasi. Inklus adalah budaya yang menerima dan menghargai keberagaman. Dampak positifnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi antara individu dalam organisasi. Karakteristik biografis yang mempengaruhi perilaku. Usia. Usia memiliki dampak signifikan pada perilaku individu dalam organisasi. Gender. Gender juga berperan penting dalam pembentukan perilaku individu. Usia dan masa kerja. Usia tidak selalu menjadi faktor yang mengurangi produktivitas karyawan. Masa kerja yang lama dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi, menciptakan suasana kerja yang stabil dan produktif. Kemampuan individu dalam organisasi. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual mencakup proses berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah yang dihadapi individu di tempat kerja. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik mencakup kekuatan, stamina, dan fleksibilitas tubuh yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Kesesuaian kemampuan dan pekerjaan. Efektivitas kerja. Kesesuaian antara kemampuan individu dan pekerja yang dilakukan mendorong efektivitas kerja. Ketika karyawan memiliki keterampilan yang sesuai, maka mampu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas organisasi. Kepuasan kerja. Kesesuaian kemampuan dengan tuntunan pekerjaan juga berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Pembelajaran dalam organisasi, teori dan praktik. Classical conditioning. Classical conditioning melibatkan proses belajar melalui asosiasi dan di mana suatu stimulus netral menjadi terhubung dengan perilaku tertentu. Metode ini penting dalam konteks organisasi karena mempengaruhi bagaimana karyawan merespons stimulasi tertentu di lingkungan kerja mereka. Operant conditioning. Operant conditioning berfokus pada penguatan dan hukuman, yaitu membentuk perilaku dengan memberikan penghargaan atas tindakan yang diinginkan atau konsekuensi atas tindakan yang tidak diinginkan. Pendekatan ini penting untuk mendorong perilaku positif dan meningkatkan motivasi karyawan di dalam organisasi. Penguatan perilaku dalam organisasi. Penguatan positif. Penguatan positif adalah metode mendorong perilaku baik dengan memberikan imbalan setelah sesuatu tindakan dilakukan, sehingga individu lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut. Contohnya termasuk pujian, bonus, atau pengakuan. Penguatan negatif. Penguatan negatif melibatkan penghapusan stimulus yang tidak diinginkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, bertujuan untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Misalnya, mengurangi pengawasan ketat setelah karyawan menunjukkan kemandirian yang baik. Kesimpulannya adalah memahami perilaku individu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Perilaku ini mempengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang harus dikelola oleh organisasi.